Sebab Pancasila yang dimaksud oleh Bung Karno dan Bung Hatta waktu itu ketika terjadi perdebatan di BBUPKI dan BPKI adalah berketuhanan yang melindungi, berketuhanan yang mencerdaskan, berketuhanan yang menyejahterakan, dan berketuhanan yang menertibkan. Sambut semangat baru saat ini. Jangan ragu dan yakinlah pada Pancasila. Marilah kita bersama bangkit dan bersatu untuk kembali ke Pancasila. Marilah wujudkan cita-cita proklamasi, singkirkan kepalsuan, kelicikan dan korupsi. Bangun sikap gotong royong dan persaudaraan demi kemuliaan bangsa tercinta. Negara kita, oh Indonesia. Menumpangi gerak dan kata dan potensi apa saja menjadi alat perangkatnya. Membela yang benar, maju bersama, membuka pintu kemerdekaan. Dari usaha untuk menunggu dalam rangka mengisi waktu tanpa kepada saudara-saudara yang sedang menjalankan peran menemui yang dicari di lintas batas di segala penjuru dan di mana saja. Baik yang sembunyi dalam terang, di tempat gelap maupun remah, menjalankan tugas dari para leluhurnya, menjalankan peran sebagaimana potensi yang menentukannya, baik yang mengendarai nada dan warna maupun yang membagi gerak dan kata, menjadikan semuanya sebagai alat perangkat. Ketauladanan lahir batin adalah cikal, adalah wadah untuk ditabur sumber kekuatannya, dituangkannya kehikmatan sebagaimana atas dasar dorongan keinginan luhurnya. Revolusi dari hati dan sanubari adalah harapan bersama. Memancar di segala sektor peran yang dijalaninya, menjadi contoh dan magnet agar ketulusan dan kebenaran menjadi membesar hingga menemukan haknya sebagaimana ketentuannya. Lidi-lidi murni harus terus dicari dan dipertemukan untuk bisa menjadi sapunya Jakarta, sapu jagatnya Indonesia Nusantara, guna membersihkan segala kotoran di semua sektornya agar tinggal sesuai dengan tempatnya. Tentunya semua harus bergerak maju tak gentar membela siapa saja yang benar, sebab di sanalah tegaknya hukum, tegaknya pengabdi dalam mencegah perbuatan keji dan murka. Ya, maju serentak dan tak gentar. Di saat hal baik dalam membangun rahmatan tak boleh tumbuh berkembang,
Sebab segala macam bentuk penjajahan di bumi Indonesia Nusantara dan dunia harus dihapuskan. Biar segala macam produk kekelitikan dan keratusan tidak terus menyerang peradaban bangsa yang jauh dari konsep rahmatan. Untuk itu semua para beliau harus terus berjuang. Tentunya jujur lurus benar harus selalu dipegang agar kerukunan dan yang kami hormati Camat Kecamatan Gambir Kota Administrasi Jakarta Pusat, yang kami hormati para narasumber, yang kami hormati dan Ramil 04 Gambir, yang kami hormati para lurah serta pejabat pemerintah di lingkungan Kecamatan Gambir, yang kami hormati Dewan Kota Kecamatan Gambir, yang kami hormati Ketua FKDM Kecamatan dan Kelurahan se-Kecamatan Gambir, Ketua DMI, Ketua MUI, Ketua LMK, RW, RT, Ketua Karang Taruna Kecamatan dan Kelurahan se-Kecamatan Gambir, serta hadirin undangan yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita dapat berkumpul di aula kantor Kecamatan Gambir Kota Administrasi Jakarta Pusat dalam acara pencanangan Tahun Kebangkitan Pancasila dan pembukaan roadshow Gerakan Rakyat Membumikan Pancasila di 44 Kecamatan Provinsi DKI Jakarta di kesempatan Kamis 2 Maret 2023. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali acara ini dengan pembacaan doa. Semoga berjalan dengan sukses dan lancar. Mohon izin pembacaan doa kami bimbing dengan syariat agama Islam. Bagi yang non-muslim berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Bagi yang beragama Islam kita awali dengan Ummul Quran Suratul Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain, khususan fi hadzal maqsud fi hadzal makan fi hadzal bab fi hadzal Kecamatan Gambir, khususan umuman fi DKI Jakarta. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya dzal jalali wal ikram. Allahumma
Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdirana biha jamil hajat wa tutahhirna biha min jamil sayiat wa tarfa'una biha ila a'la darajat wa tubalighuna bi aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa liqrabaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan 'alaina fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa najatan minan nar wal 'afwata lis-sab. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu namanya masyarakat Pancasila. Jadi semangatnya udah luar biasa karena ini jamnya jam rawan. Saya dari tadi saya pikir kita acara di puncak, Pak. Karena suasananya dingin, duduk-duduk sedang. Tapi udah dapat snack semua ya? Ada yang belum dapat? Saya belum dapat, Pak. Belum dibuka. Baik, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati, nih alhamdulillah narasumber kita sudah hadir. Pertama ada Profesor Dr. Yudi Yono selaku narasumber kita. Beliau yang expert memang di bidangnya. Nanti sama-sama kita serap ilmunya supaya bisa kita terapkan di masyarakat. Kemudian ada Pak Eko Haryanto, ini warga kita, beliau tokoh masyarakat dan juga pejuang Pancasila. Nah, mudah-mudahan berawal dari Kecamatan Gambir, gaul Pancasila bisa kita kembangkan terus. Kemudian ada Pak Wardi, alhamdulillah hadir juga bergabung pada kesempatan hari ini. Kemudian hadir Pak Rahmat Hidayat, Kasuban Kesbangpol. Kemudian ada Pak Camat Gambir dengan kekuatan penuhnya ini lengkap. Ada Pak Wakil Camat, Pak Sekcam, para lurah. Saya lihat di belakang ada para kepala seksi juga hadir. Nah, ini menunjukkan bahwa kita adalah satu, yaitu Pancasila. Tepuk tangan lagi, karena di forumnya forum majelis harus kita gaungkan Pancasilanya terus gitu ya. Teman-teman semua dari unsur masyarakat, dari MUI, FKDM, LMK, perwakilan RW, RT, PKK, Dasawisma, tokoh masyarakat, tokoh agama, siapa lagi yang belum disebut? Karang Taruna, siapa lagi? Dewan Masjid, siapa lagi? MUI udah tadi. Siapa lagi? Bukan Pak, kalau saya nggak tanyain, gue takut dicegat di luar. Pak Asisten, gue belum dihormatin tuh. Ya semuanya aja yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah hari ini. Yang pasti kita dikasih kesempatan untuk bersilaturahim, berkumpul di sini. Dan jujur, ini roadshow yang pertama dari Majelis Musyawarah Pancasila untuk menggaungkan dan membumikan Pancasila di wilayah Kecamatan Gambir. Permohonan maaf Pak Wali Kota, Pak sedianya beliau akan hadir. Jadi pada saat saya hadir rapat di provinsi pun progres saya laporkan ke Pak Wali. Dan beliau merespon dengan baik. Ya udah Pak Asisten rapatkan, persiapkan. Nah cuma hari ini ternyata beliau halangan tanpa mengurangi rasa hormat menugaskan saya untuk hadir di sini. Gak apa-apa ya Pak. Kalau nggak boleh, saya terusin. Gue udah ngomong saya diusir. Nah, hadir juga dari bagian pemerintahan ya di sini sama-sama kami. Nah, jadi hari ini adalah hari yang baik. Jadi teman-teman dari panitia ini sebetulnya adalah orang yang independen, yang tidak punya kepentingan apa-apa selain rasa kepedulian terhadap bangsa dan negara. Sehingga melihat di masyarakat ini ada degradasi moral dari masyarakat, khususnya terkait dengan penghayatan dan pengamaran Pancasila. Kalau dulu gak usah ditanya, kita masuk SMP udah ada penataran P4 ya. Masuk SMA begitu juga, kuliah sama, apalagi yang PNS lama tuh penatarannya.
Kalau nggak hafal butir-butirnya bisa ditinggal. Mohon maaf pada dia Pak Bin ya, wakil Pak dan Ramil. Hari ini kita terpadu di sini kita sama-sama. Rencananya ini akan dilaksanakan di semua kecamatan wilayah DKI Jakarta yang endingnya akan dicapai, yaitu pencanangan bahwa Jakarta adalah kota Pancasila. Bukan dong. Nah, karena wilayah lain ini belum ada. Hal ini diwujudkan karena memang adanya kepedulian dan keprihatinan dari teman-teman para narasumber khususnya. Saat ini mungkin anak-anak kita kalau ditanya butir atau sila saja, mungkin dia lebih hafal kepada YouTuber. Ya kan? Siapa YouTuber nomor 1? Atta Halilintar. Ya kan? Tapi apa sila ke-1? Pada lupa tuh. Nah, tapi dengan kesempatan ini hari, nah ini akan kita coba bumikan lagi, kita gaungkan lagi, kita bangkitkan lagi semangat Pancasila ini, supaya teman-teman dan masyarakat lainnya mulai terbuka. Oh, ternyata ada dasar negara kita nih. Selain undang-undang, yaitu ada Pancasila. Yang butir di dalamnya ini para founding father membuat itu nggak sembarangan. Yang ternyata secara historikal dilihat dari sudut pandang saat ini, ternyata benar-benar nyambung. Makanya Pak Gubernur, Pak Anies yang kemarin, pada saat kita berhadapan dengan masyarakat, aparat selalu dikaitkan dengan salah satu sila, apa? Keadilan sosial. Jadi tidak berbicara benar dan salah, tapi lebih melihat kepada keadilan sosial. Contoh misalnya, saya kebetulan asisten pemerintahan yang membidangi terkait dengan penyelesaian permasalahan sengketa-sengketa. Walaupun misalnya secara de facto-nya ada permasalahan yang kelihatan secara kasat mata di masyarakat, tapi beliau selalu ngomong, mereka adalah warga Jakarta, mereka adalah masyarakat kita juga. Tolong kedepankan rasa keadilan sosial. Walaupun posisi orang itu salah, bagaimana caranya secara keadilan dia bisa benar-benar menikmati hasil yang ada. Oleh karenanya sila ini tidak pernah akan bisa hilang. Apalagi kalau kita berbicara sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nggak ada tawar-menawar tuh. Ya udah, Tuhan itu Esa. Siapapun Tuhan pokoknya Esa. Tidak ada lagi yang mempermainkan. Nah sekarang ini rentan, ya apalagi situasional sekarang, situasi sudah masuk tahapan pemilu. Yang framing-framing di lapangan ini akan dikaitkan tuh dengan urusan-urusan keagamaan. Nah makanya nih seperti gayung bersambut, mencegah itu teman-teman dari Majelis Musyawarah Pancasila akan menceritakan ini. Hari ini di Kecamatan Gambir 2 minggu lagi, karena ini roadshow-nya per 2 minggu Pak ya, akan dimainkan di Kecamatan Sawah Besar. Terus berjenjang Jakarta Pusat sampai selesai, baru berkembang ke wilayah lainnya. Walaupun secara teknis teman-teman ini sudah bergerak di Jakarta Utara Pak sebelumnya. Nah tapi yang penting adalah langkah baik ini yuk kita sambut. Nah harapannya adalah setelah ini Bapak Ibu yang hadir di sini bisa mengetuk tulangkan kepada lingkungannya, minimal kepada lingkungan keluarga, supaya apa? Supaya paham, supaya tahu, sehingga tidak lagi pada saat mau berbicara hal yang negatif kaitkan dengan itu. Oh kita mau tawuran, ingat sila ketiga, Persatuan Gambir. Nah, jadi nggak ke Indonesia dulu, Persatuan Gambir dulu. Jadi mau tawuran nggak jadi. Bahkan kalau perlu kita bercanda apapun kaitkan dengan Pancasila. Saya kerja nggak nyari duit Pak, duit mau urusan ke-6. Kenapa? Karena 1 sampai 5 adalah Pancasila. Gitu. Tentang buat saya dong. Dan tadi pokoknya dulu gue nggak jadi tepuk-tepuk. Nah mungkin Bapak Ibu hadirin sekalian nanti akan tajam dan dalam dari para narasumber. Saya berharap forum kita ini menjadi forum diskusi, menjadi forum brainstorming supaya kita bisa saling menggali dan lebih ada two-way traffic communication. Jadi jangan satu arah. Kalau satu arah kan kayak orang nonton di bioskop Pak. Ya nonton, itu pikiran kemana-mana, matanya melotot, ditanya kagak tahu ceritanya. Nah tapi kalau kita diskusi, apa yang perlu kita kaji, apa yang perlu kita kedalaman, nah ini menjadi tema hari ini. Ini Pak Beto hadir ya? Oh ini mewakili Bakes Bangpol Provinsi, alhamdulillah hadir di sini. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, saya tidak berpanjang kalam. Akhirnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara apa judulnya? Pencanangan Tahun Kebangkitan Pancasila dan pembukaan roadshow Gerakan Rakyat Membumikan Pancasila di 44 kecamatan, khususnya
di Jakarta Pusat, lebih khusus lagi di wilayah Kecamatan Gambir, secara resmi saya nyatakan dibuka. Baik, terima kasih. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah acara pembukaan dan pencalonan Tahun Kebangkitan Pancasila serta pembukaan roadshow Gerakan Rakyat Membumikan Pancasila di Provinsi DKI Jakarta di 40 kecamatan dimulai dari Kecamatan Gambir telah berlangsung dan alhamdulillah ini berjalan baik. Hari ini kita masuk ke sesi musyawarah yang kita namakan Majelis Musyawarah Pancasila. Terima kasih Pak Camat Gambir. Izin. Yang kami hormati para narasumber, di sini ada Bapak Eko Srianto, Bapak Wardijen, Bapak Profesor Yudi Haryono yang telah hadir di tengah-tengah kita sebagai pengantar materi dari judul Langkah Implementatif Mewujudkan Nilai Pancasila di Jakarta. Jadi langkah-langkah apa saja untuk bisa Jakarta menjadi kota Pancasila yang secara real hadir dirasakan di masyarakat, bukan wacana atau jargon atau sesuatu yang seremonial. Tapi kita ingin Pancasila itu membumi dalam hati jiwa warga Jakarta, dalam kebutuhan dan hal-hal yang diharapkan. Nah, harapannya Majelis Musyawarah Pancasila ini mampu melakukan satu gerakan bersama-sama. Dan sebagai materi pertama, Pak Eko yang akan memberikan pengantar untuk mengurai secara penghantar tentang langkah implementatif mewujudkan nilai Pancasila di Jakarta. Pada Pak Eko kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Witek Tumutian Rahayu. Yang saya hormati para pejabat pimpinan di daerah khusus ibu kota Jakarta, khususnya di Wali Kota Jakarta Pusat ini. Yang saya hormati Pak Camat dan Bapak-Bapak Lurah semuanya yang telah juga berkenan memberikan fasilitas pada Majelis Musyawarah Pancasila. Juga yang saya hormati para narasumber, para tokoh-tokoh masyarakat di lingkungan Kecamatan Gambir Jakarta Pusat ini. Supaya nggak ngantuk, kami harapkan semua berdiri dulu. Kita punya yel-yel yang namanya jiwa Garuda. Jadi di dalam Pancasila itu ada jiwa, namanya jiwa Garuda. Jadi kalau kita menyebut jiwa Garuda, Bapak katakan api jiwa Garuda hati putih. Jadi kalau saya sebut jiwa Garuda, api jiwa Garuda hati putih. Jadi saya ulangi, kalau saya menyebut jiwa Garuda,
Bapak Ibu katakan api, jiwa, Garuda, hati putih. 3 kali ya. Jiwa Garuda, api, jiwa, Garuda, hati putih. Jiwa Garuda, api, jiwa, Garuda, hati putih. Jiwa Garuda, api, jiwa, Garuda, hati putih. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu semuanya, perkenalkan nama saya Sri Eko Srianto Galegendu. Saya warga Kecamatan Gambir, Kelurahan Kebun Kelapa. Jadi saya sangat terhormat Bapak Camat sama Bapak Sekretaris Kecamatan hadir karena beliau berdua dulu dari Kelurahan Kebun Kelapa. Saya ini sebenarnya tukang masak, tapi kadang diundang untuk masak masalah Pancasila. Maka biar kami memberikan semangat. Sebenarnya spirit apa yang ada pada jiwa Garuda tersebut. Kami memberikan judul pada acara ini adalah DKI Jakarta Kota Metropolis Pancasila. Temanya adalah langkah implementatif untuk mewujudkan nilai Pancasila di Jakarta. Apa yang dimaksud dengan implementatif? Implementatif adalah suatu tindakan pelaksanaan dari suatu perencanaan yang sudah disiapkan secara matang dan terperinci. Jadi nanti di dalam kita bersama-sama antara para tokoh masyarakat dan para pejabat di dalam suatu perencanaan untuk mewujudkan DKI Jakarta sebagai kota metropolis Pancasila mesti dengan perencanaan yang sudah disiapkan secara matang dan terperinci. Tidak boleh atau jangan sampai tumpang tindih. Nah, tetapi karena inilah tahapan awal di dalam kita akan melaksanakan roadshow di 44 kecamatan di DKI Jakarta, maka saya selaku Dewan Pembina di Majelis Musyawarah Pancasila ini ingin memberikan dulu dasar-dasar daripada semangat kita, dasar-dasar daripada nilai-nilai Pancasila itu, supaya kemudian kita ini paham. Karena kalau kita mau melangkah tanpa kita tahu dasar landasannya melangkah, bahkan kita tidak punya suatu keyakinan ketika mau melangkah, itu istilahnya apa ya, awam itu tidak tahu sesuatu dengan jelas, belum memahami dengan betul atau ragu-ragu. Contohnya begini, burung Garuda Pancasila itu kakinya mencengkram kuat pada kalimat Bhinneka Tunggal Ika. Tapi sebenarnya ada tulisan selanjutnya, Tanhana Dharma Mangruwa. Nah, sebenarnya apa yang dimaksud dengan Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangruwa ini? Pada pemahaman yang umum, yang dimaksud Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangruwa adalah keberagaman atau kebinekaan dalam satu kesatuan. Tidak ada kesatuan yang benar. Tetapi ada arti yang lain, yaitu keberagaman dalam satu bangsa, dan tidak ada kebangsaan yang mendua. Jadi kita ini sekarang ini Pancasila menghadapi suatu permasalahan bahwa kebangsaan kita banyak yang kemudian mendua. Yang ketiga, keberagaman dalam satu negara. Tidak ada kenegaraan yang mendua. Dan kita hari ini mengalami suatu masalah. Banyak yang kemudian warga negara Indonesia
tetapi kemudian lebih memperdulikan negara-negara yang lainnya. Nah, cengkraman kuat cakar jari burung Garuda ini artinya jangan dilepaskan. Kalau sampai itu dilepaskan, maka kemudian menjadi lemah, dan lemahnya tadi kaki yang menyengkram ini akan menjadikan kesatuan yang mendua, kebangsaan yang mendua, kenegaraan yang mendua. Dan jika itu terjadi, maka nilai-nilai yang ada di burung Garuda goyanglah kesatuannya, goyanglah bangsa, dan goyanglah negara. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, tetapi mungkin perlu juga, sebenarnya Pancasila itu berasal dari mana? Pancasila sebenarnya ada pada nilai-nilai Kitab Negara Kertagama. Negara Kertagama adalah suatu kehidupan yang ada di zaman Majapahit, yang artinya adalah suatu negara yang memiliki suatu sistem pemerintahan yang kuat, tata tentram, dan karta raja. Negara Kertagama adalah karang prapanca yang menggambarkan tentang kebesaran dan keagungan kerajaan Majapahit di zaman saat itu, yang dipimpin oleh Prabu Hayam Wuruk dan Mahapatih Gajah Mada. Berapa pendapatan per bulan dari zaman Majapahit saat itu? 40 juta rupiah per bulan pendapatan paling rendah. Diambil dari mana? Diambil dari 150 kg beras setiap hari, kali hari kerja, kurang lebih hampir 40 juta rupiah per bulan. Itu pendapatan. Maka datanglah bangsa-bangsa dunia di Indonesia, karena pada saat itu bangsa kita menjadi bangsa yang termasuk paling kuat di dunia ini. Kemudian ketika kita ini membicarakan langkah implementatif apa untuk kemudian mewujudkan nilai Pancasila di Jakarta. Pancasila sebenarnya ada pada jiwa manusia. Sebagai makhluk pribadi dan sosial, karena diberkati akal budi, maka manusia ini sebenarnya pada dasarnya itu sudah punya jiwa ketuhanan. Manusia ini pada dasarnya sudah punya jiwa ketuhanan. Itu bisa kemudian dilihat ketika kita ini sakit, ketika kita ini benar-benar sakit. Siapa yang akan diingat oleh manusia tersebut? Pasti Allahnya. Dan ketika manusia itu mengalami puncak-puncak kebahagiaan, puncak-puncak sukacita, apa yang dia sebut? Pasti Allah. Ya Allah, nikmat sekali. Ya Allah, ya Tuhan, bahagia sekali. Tapi juga ya Allah, jauhkanlah aku dari penderitaan. Jadi di puncak-puncak daripada kesedihan, ketakutan manusia secara otomatis adalah menyebut Tuhan. Dan itu ada pada setiap diri anak manusia, pada setiap bangsa di dunia ini. Yang kedua ada jiwa kemanusiaan adil dan beradab. Itu juga sudah ada pada setiap diri anak manusia ini. Di seluruh dunia, setiap manusia sebagai manusia pemegang tanggung jawab tujuan di Tuhan di muka bumi pasti memiliki jiwa kemanusiaan adil dan beradab. Ketiga, jiwa bersatu. Setiap anak manusia pasti punya jiwa bersatu. Keempat, jiwa kerakyatan, jiwa kepemimpinan, jiwa hikmah, jiwa kebijaksanaan, jiwa permusyawaratan. Itu manusia juga sudah punya.
kelima adalah jiwa keadilan sosial. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Camat dan aparaturnya, para pembicara serta Bapak Ibu yang saya hormati. Sebenarnya apa yang disampaikan Romo Eko sudah menyelesaikan semuanya. Jadi kita tinggal salaman, tanda tangan, dapat honor pulang. Cuma karena saya sudah jauh-jauh dari Depok ke sini, jadi mungkin kita berbagi teoritik saja, karena nanti implementatifnya bisa disampaikan sama Komandan Wardi. Secara teoritik Bapak Ibu, kita harus hati-hati mengatakan tafsir Pancasila, karena di masyarakat itu macam-macam. Orang Madura bilang Pancasila itu ada 6. Sebab kalau mereka ditanya Pancasila 1, ketuhanan 2, kemanusiaan 3, akhirnya terakhir 6, keadilan sosial. Jadi ada 6. Kalau ditanyakan ke ibu-ibu di pasar, Pancasila itu katanya 100.000. Kenapa? Ya itu loh yang suka kata pemuda Pancasila. Karena itu membicarakan Pancasila sesungguhnya adalah membicarakan apa yang disebut dengan the battle of sovereignty, perang kedaulatan. Dan dalam sejarah perang kedaulatan itu sebenarnya kalau kita mau lihat adalah terpinggirkannya para pribumi dari kota-kota tercinta. Maka sejarah pribumi di Jakarta adalah sejarah Pancasila. Pertama digusur ke wilayah Jakarta Selatan, lalu tergusur sampai ke Depok, ke Bogor, lalu ke Bekasi dan seterusnya. Jadi bicara Pancasila sebenarnya adalah kalau menurut Bung Hatta adalah bicara soal sovereignty, soal kedaulatan. Tetapi tidak cukup kedaulatan, sebab Bung Karno mengatakan di dalam dirinya ada yang disebut dengan mental statis dan mental dinamis. Apa itu mental statis? Adalah berketuhanan. Setiap warga negara Indonesia itu desainnya adalah berketuhanan. Tetapi berketuhanan yang bagaimana? Dia binding dengan 4 dasar dinamis atau mental dinamis. Jadi kalau Anda mengaku beriman tetapi belum melindungi, maka Anda dan saya tidak layak disebut sebagai warga negara Pancasila. Tapi tidak cukup, karena di dalam mental bertuhan yang melindungi, dia harus menyejahterakan. Sebab 4 dasar dinamis itu adalah melindungi, mencerdaskan, menyejahterakan, dan menertibkan. Yang dinamis ini bisa berganti, yang statis tidak bisa berganti. Nah yang statis, yang pertama tentu saja adalah berketuhanan. Tidak cukup melindungi, tetapi juga harus menyejahterakan. Tidak cukup melindungi dan menyejahterakan, dia juga harus mencerdaskan. Itu artinya kalau misalnya kita beragama Islam, tetangga kita bodoh dan kita pergi haji, lalu umroh berkali-kali, maka sesungguhnya kita tidak layak menjadi warga negara Pancasila. Sebab di samping kita masih ada orang yang tidak tercerdaskan. Begitu pula kalau kita tiba-tiba setiap hari pergi ke London, jalan-jalan nonton Manchester United dan sebagainya, tetapi sampai kita masih ada orang yang tidak bisa makan, atau makannya masih tidak berkualitas, atau berpakaiannya tidak berkualitas, sesungguhnya kita tidak layak menyebut sebagai orang yang beriman dan berpancasila. Sebab Pancasila yang dimaksud oleh Bung Karno dan Bung Hatta waktu itu ketika terjadi perdebatan di BPUPKI dan BPKI adalah berketuhanan yang melindungi, berketuhanan yang mencerdaskan, berketuhanan yang menyejahterakan, dan berketuhanan yang menertibkan. Jadi jangan sekali-kali kita mengaku orang yang bertuhan dan berpancasila jika tiba-tiba kita punya kelakuan mengharamkan orang lain beragama, membakar rumah ibadah orang lain, dan kemudian merasa bahwa agamanya paling benar dari agama-agama yang lain. Bahwa agama benar menurut kita dan itu yang paling benar boleh, tetapi itu adalah wilayah private. Wilayah warga negara adalah dia harus melindungi, menyejahterakan, mencerdaskan, dan menertibkan. Jika jauh dari nilai-nilai itu, maka sesungguhnya dalam konteks pemikiran Bung Karno dan Bung Hatta tidak layak seseorang itu disebut sebagai orang yang
ber-Pancasila, terutama pada mental statis pertama yang disebut dengan beriman dan bertuhan. Maka turunannya yang kemudian misalnya berkemanusiaan. Kita juga tidak cukup menjadi orang yang berkemanusiaan saja. Ia harus berkemanusiaan yang melindungi, mencerdaskan, mengkayakan atau menyejahterakan, sekaligus menertibkan. Tafsir yang paling mudah artinya adalah dalam konteks peri kemanusiaan, dalam konteks perdebatan-perdebatan tentang sifat-sifat manusia, Anda dan saya tidak layak dan tidak sah menyebut sebagai manusia Pancasila jika dalam sifat-sifat kemanusiaan kita itu tidak pernah mau melindungi, tidak pernah mau mencerdaskan, tidak pernah mau mengkayakan dan mensejahterakan, tidak pernah mau menertibkan. Jadi kalau kita pergi ke lampu merah dan di dalam lampu merah itu terjadi produktivitas yang luar biasa, sesungguhnya itu adalah alarm bahwa sesungguhnya kita tidak layak mengaku sebagai bangsa Pancasila, negara Pancasila, pemerintah Pancasila, masyarakat Pancasila, apalagi individu Pancasila, karena sesungguhnya dalam kemanusiaan kita itu ditabrak secara luar biasa setiap terjadi di lampu merah kita. Jadi ciri utama negara Pancasila yang menjalankan mental statis kedua diterjemahkan oleh mental dinamis yang keempat adalah tidak ditemukannya pengemis-pengemis di lampu-lampu merah, tidak ditemukannya salib menyalip dan geser-geser antar kendaraan, serta tidak tertibnya mereka yang ada di jalanan. Begitu pula nanti pada persatuan, begitu pula nanti pada kesejahteraan, begitu pula nanti pada nilai statis yang kelima, yaitu yang disebut dengan keadilan sosial. Jadi Bapak Ibu, teoritisnya begitu. Bagaimana implementasinya? Tentu saja kalau kita bicara dalam konteks pendirian BPUPK dan PPKI, kita bisa menyitir pendapatnya Tan Malaka, walaupun dia tidak masuk dalam BPUPKI dan PPKI. Menurut Tan Malaka, saudara-saudara Bapak Ibu semua, teoritisasi yang dikemukakan oleh Bung Hatta dan Bung Karno itu menjadi real apabila kita memenangkan apa yang disebut dengan the battle of legislation. Jadi tadi yang indah-indah itu akan menjadi nyata apabila diturunkan dalam pertarungan pembuatan undang-undang dasar, undang-undang sekaligus peraturan-peraturan di bawahnya. Karena itu kalau Bapak Ibu mau agak lebih kritis, ketika terjadi amandemen Undang-Undang Dasar 1945 di tahun 99 sampai tahun 2002, sesungguhnya adalah the battle of legislation. Dan harus diakui, kita mengalami kekalahan yang luar biasa. Hasil amandemen Undang-Undang Dasar 45 yang baru adalah artefak terbaik kekalahan Republik ini karena kalah di dalam memenangkan the battle of legislation. Maka turunannya lahirlah Undang-Undang Omnibus Law yang membela orang-orang kaya. Maka turunannya adalah Undang-Undang Cipta Kerja. Maka turunannya banyak sekali, itu semua karena sentripetalnya, sumber dari segala sumbernya sudah dikalahkan secara sempurna. Jadi kalau kita menggunakan teoritisasi Tan Malaka, implementasi terbaik dari seluruh konsepsi Karno dan Hatta itu adalah ketika menyusun undang-undang dasar, undang-undang dan seterusnya itu, kita tidak bisa lagi mengaku sebagai bangsa Pancasila, negara Pancasila, pemerintah Pancasila, masyarakat Pancasila, apalagi individu Pancasila, sehingga yang sekarang terjadi sesungguhnya adalah keuangan yang maha kuasa dan seterusnya. Karena itu saudara-saudara, karena itu Bapak Ibu,
mungkin sebagai turnaround, sebagai perlawanan balik atas kekalahan beberapa tahun yang lalu. Tidak ada salahnya kita berkumpul di sini, bertemu kembali, saling curhat, saling mendiskusikan, saling menarasikan. Siapa tahu dari Gambir ini, dari kecamatan ini, mentalitas Pancasila, tumbuhnya individu Pancasila bergelombang menjadi Pancasila Society, menjadi masyarakat Pancasila. Dan dari masyarakat Pancasila, siapa tahu akan membentuk pemerintahan Pancasila. Dan dari pemerintahan Pancasila, siapa tahu akan membentuk negara Pancasila. Dan dari negara Pancasila, siapa tahu akan terbentuk bangsa Pancasila. Dari sini kita bertemu dan kemudian merumuskan sebagaimana yang tadi telah diusulkan oleh Romo Eko. Bayangkan jika nanti setahun 2 tahun Jakarta menjadi kota Pancasila. Apa itu kota Pancasila? Adalah kota cerdas yang hubungan antara individunya itu bersumbu pada 3 hal. Pertama, individu-individunya itu adalah trusting society, saling percaya. Yang kedua, gotong royong, bukan gotong nyolong. Yang ketiga, membantu ketika miskin, mengajar ketika bodoh, memaafkan ketika dianiaya. Jika itu bisa kita sosialisasikan, jika itu bisa kita terapkan pada diri kita masing-masing, maka saya yakin mentalitas Pancasila itu ketika dia masuk ke wilayah publik, ketika itu masuk ke wilayah kekuasaan, maka undang-undangnya, peraturan-peraturannya, permen, pergub, peraturan daerah, peraturan kecamatan dan sebagainya akan mencerminkan peraturan-peraturan, perundang-undangan dan semua hal yang bersifat publik itu mencerminkan keadilan, permusyawaratan, persatuan, kemanusiaan dan keberagaman yang binding dengan melindungi, menyejahterakan, mencerdaskan dan menertibkan. Saya berharap ini adalah waktu terbaik untuk menumpuk batu-batu bata perlawanan agar mereka yang sudah menang selama 20 tahun sejak zaman reformasi itu bisa kita lawan balik, bisa kita gerakan balik, bisa kita tunjukkan bahwa sesungguhnya Pancasila belumlah tiada. Itu pengantar dari saya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Pak Wardijen yang akan memberikan pengantar untuk session menjelang dialog musyawarah. Pada Bapak Wardijen kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu. Selamat sore. Terima kasih waktu diberikan. Saya mengapresiasi dulu Bapak yang terhormat sebelah saya, Pak Materi, Pak yang senior saya, Pak Eko dengan Pak Prof. Luar biasa semua. Tepuk tangan dulu buat Pak Prof Budi. Saya kehilangan Prof saya, sekarang dapat Prof Budi yang open dengan Pancasila. Dulu saya di proklamasi. Perkenalkan, nama saya Wardijen, SHM, basic saya manajemen. Saya nggak ngerti sejarah, saya nggak ngerti literatur yang lain, saya akan berbeda Pancasila dari manajemen. Kenapa Pancasila yang hebat? Kenyataannya tidak melahirkan bangsa yang hebat itu. Yang pertama, kalau ibu masak di dapur, nasinya berhasil bagus. Kok malah anaknya keracunan? Semua ini kenapa ya? Apa kompornya, apa salah masak, apa yang masak ya nggak ngerti. Nah ini kita harus bersama, karena ini kepentingannya bukan kepentingan saya, tapi kepentingan 300 juta manusia. Dan kalau ini susah, kalau saya salah ngomong di sini, dosanya seumur sampai saya mungkin di neraka di dalam, saya nggak berani itu. Makanya saya akan ngomong dengan lugas, karena bahasanya harus membumi, bahasanya merakyat. Saya tidak ada urusan dengan politik-politikan. Saya orang manajemen akan membahas Pancasila
bagaimana caranya Pancasila bisa diaplikasikan sampai tataran ekonomi Pancasila sampai duduk tidur kita Pancasilais, dan saya punya alat ukurnya. Banyak orang berbicara tentang Pancasila, ibu-ibu, bapak-bapak, pemerintah, kiai dan lain-lain banyak ngomong, wah nggak Pancasilais kamu. Bagaimana dia bisa Pancasilais kalau hafal saja tidak, dan tidak tahu nilai-nilai yang terkandung di dalamnya? Kalau belum tahu tanya saya menemukan 12 nilai Pancasila. Yang pertama ketuhanan, bukan kesetanan. Yang kedua kemanusiaan, bukan kebinatangan. Yang ketiga bentuk kemanusiaan, itu yang kedua. Yang ketiga keadilan, bukan ketidakadilan. Yang berikutnya ada namanya keadaban. Kita harus punya adab, sopan santun, baru persatuan, bukan kita merusak rumah tangga orang dan lain-lain. Kerakyatan kita harus bertetangga dengan baik. Kepemimpinan, jadilah pemimpin, jadilah pemimpin. Hikmat, yang memimpin bukan orang tapi ilmu. Pemahamannya benar sesuai dengan firman itu, bukan kekuasaan yang memimpin. Baru kebijaksanaan, jadi bijaksana. Ya, kalau beli yang bijaksana jangan terlalu murah, ya jangan nggak mau bayar. Dan masih banyak lagi. Yang terakhir keadilan sosial. Di sini ada dua keadilan, keadilan dan keadilan sosial. Keadilan itu adalah umum, tidak pandang bulu utang bayar. Lo mau pangkatnya jenderal, mau nabi, mau malaikat utang bayar. Tapi keadilan sosial, sebuah keadilan yang ditegakkan atas dasar tingkat status sosial. Jika anak-anak salah biasa, jika rakyat salah biasa. Namanya juga rakyat ilmunya nggak ngerti. Kalau dia nggak ngerti ayat, nggak ngerti dalil, neraka juga kecil. Tapi kalau orang dia tinggi pangkatnya, kiai, dosen besar, masih salah juga, ya hukum gantung di Monas. Udah digaji gede, mobil banyak, ilmunya juga paling pinter, paling hafal Al-Quran, masih salah juga, kurang ajar. Nah, Indonesia bagaimana? Negara saudara sekalian, saya hanya disebut sebagai orang yang akademisi saja. Berikutnya lagi saya sampaikan bahwa kita semua harus memahami bahwa kepentingan bangsa kita untuk 1000 tahun ke depan lebih penting daripada kepentingan saya tinggal 20 tahun lagi sama suku Buddha. Jadi ego dibuang dulu. Jangan mengikuti ajaran agama tafsir terlalu egois. Semuanya kalau udah tafsir ini tafsir banyak sekali. Agama yang asli yang mana? Agama yang asli adalah agama yang sesuai dengan bagaimana Tuhan menyayangi saya menyayangi Tuhan, dengan mengenal diri, ikra, dan mengenal mencari jati diri, ketemu guru sejati diri. Banyak kita tidak mengenal diri, tidak memahami diri kita siapa, dilahirkan Tuhan itu apa. Sesungguhnya itulah awal dari kehancuran kita, tidak mengenal diri sendiri, tapi malah ngomongin tetangga saja. Karena tidak apa Pancasila, akhir tindakannya keluar dari rel Pancasila, rel sebagai jalan, akhirnya jadi teroris, akhirnya egois, akhirnya jadi orang-orang yang terhasut gampang keras, karena pedomannya tidak kuat, tidak memahami sesungguhnya kekehnya kurang, kekehnya itu kurang, karena kira-kira ya, nah kalau kira-kira kurang kekeh. Kalau saya udah masak segini asin, disuruh nambah saya nggak mau, karena kalau ditambahin pasti kasih, karena saya tahu ilmunya. Nah, memberikan mindset tentang Pancasila secara dalam, secara mendalam adalah penting. Namun kesempatan hari ini karena waktunya mepet, biasanya saya 36 jam dapat sertifikat dari saya. Oleh karena itu, contoh sedikit doktrin di sekolahan yang kurang pas. Kebutuhan pokok Indonesia manusia, sandang, papan, pakaian. Memangnya Tuhan tidak penting, ilmu nggak penting, iman nggak penting, emang kesehatan nggak penting. Tetapi di doktrin harus jawabannya itu. Ini alamat nggak jelas ini yang begini. Berikutnya lagi, kalau kita mau cerdas, kenapa bangsa ini sudah 100 tahun tidak maju-maju? Bahkan kalau bangsa sudah 1000 tahun pun nggak akan maju, karena tidak ada hubungannya dengan lamanya berdiri, kekayaan alam, orang yang pinter-pinter, nggak ada.
Perusahaan yang orangnya pintar-pintar nggak menjamin dia sukses, tapi manajemen yang benar akan membuat perusahaan menjadi baik. Jadi banyak negara dan perusahaan sekarang lagi sedang mencari tata kelola negara yang ideal dan bagus. Indonesia punya modal satu, Pancasila, tinggal merapikan sedikit, insya Allah 100 tahun ke depan, bahkan 10 tahun ke depan kita tidak akan melihat orang keleleran di jalan, tidak ada anak tawuran, nggak ada. Tapi kalau diaplikasikan dengan baik dan benar, tidak ada urusan dengan politik itu. Oleh karena itu, nanti kalau bapak-bapak sekalian mau mendalami, boleh ikut seminar saya 36 jam bersertifikat, karena saya penemu sistem yang mampu mengaplikasikan Pancasila, Cipta 047721 2010, Menteri Parastugalistik, nanti bisa mengukur. Kalau bapak ini mau jadi tentara, pegawai negeri, saya bisa ukur berapa derajat Pancasila, 60% kah? Kalau tinggi badan diukur dengan meteran, berat badan dengan timbangan, ilmunya diukur dengan tes IQ. Tapi standar Pancasilanya dengan apa diukurnya? Jangan-jangan setengah teroris, jangan-jangan 1,5 komunis nih. Ini ngeri. Saya tawarkan, saya punya alat ukur untuk mengaplikasikan hingga bisa terukur dengan detail Pancasilanya. Contoh saya sampaikan bahwa nanti akan menjadi 60 indeks nilai Pancasila akan melahirkan 315 butir Pancasila. Saya kasih tahu dulu butir Pancasila yang pertama. Jadi ekonomi Pancasila dapat saya gambarkan begini. Nanti berikutnya ilmiah. Ekonomi Pancasila adalah satu butirnya. Barang siapa berusaha bekerja bercari rezeki harus diingatkan kepada Tuhan. Dua, kalau berusaha bekerja wajib meminta tolong kepada Tuhan, tidak boleh minta tolong kepada mak lampir. Yang keempat, jika ada rezeki digunakan ke jalan Tuhan, bukan ke diskotik. Kalau bisa, ibu tak nilai baru 3, mungkin bapak kepletot 1. Baru 3 ada salah. Kadang niatnya nggak benar, nggak lurus. Yang keempat, dalam mencari rezeki harus digunakan jalan benar tadi. Yang berikutnya, dalam mencari rezeki tidak boleh meninggalkan agamanya masing-masing. Kadang-kadang kita buka toko takut hilang, itu takut meninggalkan sholat. Yang berikutnya masih banyak lagi. Itu 315 butir Pancasila. Kalau Soeharto kecil 30 butir, sebenarnya 315 butir. Yang berikutnya lagi, saya sedang diminta oleh Dinas Pendidikan Riau untuk membuat modul silabus untuk anak SMA berikut di Pekalongan. Kalau Jakarta nggak tahu, mungkin kalau masih oke, kita bahas bersama. Saya bikin silabusnya dan saya bikin P4 baru yang lebih dasar dari Pancasila, ilmiah, tidak subjektif. Di mana subjektif Pak Anto? Di dalam keadilan sosial bicara bekerja keras, jangan boros, dan pada menabung. Apa hubungannya menabung dengan keadilan? Nggak ngerti juga saya. Nah nanti saya nggak bisa bayarkan materi lebih banyak karena saya hanya memantik aura Pancasila. Saya berharap ke depan menjadi Jakarta yang gotong royong Pancasila. Jangan kalah sama komunis yang bergotong royong, teroris yang bergotong royong, koruptor yang bergotong royong, copet sengaja gotong royong. Maka kita mari sama-sama bergotong royong, tapi dijiwai dengan 12 nilai-nilai Pancasila. Pejabatnya sesuai dengan tupoksinya, rakyatnya guyup rukun, tanpa gotong royong, menghilangkan segala perbedaan dengan Bhinneka Tunggal Ika, kita tidak mampu melawan dunia. Insya Allah ilmu yang saya dapat ini murni dari bawah pohon ini yang sudah saya miliki dan saya ciptakan berguna buat bangsa dan negara. Harapan saya demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Yang jelas mari kita bimbing diri kita dengan ilmu yang benar, hilangkan pendapat dan subjektif, karena benar tidak bisa diotak-atik. Jadi Pak Eko tadi, Tanhana dan Makruah, benar satu. Yang hidup pasti mati, yang mereka juga mati. Utang bayar, besok bayar juga. Tapi kalau pendapat banyak, aturan boleh bayar, tapi hukum hanya satu, Tuhan yang punya. Tapi siang yang malam, tidak didebatkan lagi. Berarti kalau sudah secara ilmu sudah matematikis, kimiawi, fisika dan objektif matematik yang dilawan. Contoh saya tanyakan, 1 ditambah 0 sama dengan 1. Pertanyaan nolnya kemana? Nanti kita jawab bersama. Itu ilmu mengenal diri dan jati diri, di mana Allah, siapa Allah, kerjaannya apa, di mana kita bahas bersama.
Barang siapa Pancasila harus mengenal Tuhan dan mengenal diri sendiri. Iqra bismi rabbika khalaqal insana min 'alaq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wadi yang sudah memberikan satu pandangannya dan teori yang sudah Pak Wadi sampaikan. Kita masuk ke session dialog dan musyawarah. Perlu juga kami ingatkan nanti setelah acara musyawarah kami minta berkenan bapak-bapak ibu-ibu untuk tidak meninggalkan karena akan kita melakukan silaturahmi yang tidak terputus. Akan diminta komite pelaksana di tingkat kecamatan supaya kegiatan Pancasila tidak berakhir dan berhenti di sini. Sekalipun kita roadshow, tapi ntar di setiap kecamatan bisa ada silaturahmi, bisa sebulan sekali, 2 bulan sekali. Baik, itu yang bisa diinformasikan. Selebihnya kita masuk ke sesi dialog. Untuk sesi pertama kami persilakan kalau ada yang mau memberikan masukan, tanggapan, dan pertanyaan. Namanya Pak? Ya, nama saya Yakob RSP dari Bandung, punya 2 anak, istrinya dari Jambi. Pekerjaannya tukang tulis. Jadi kalau saya ngomong nggak bagus, dengan saya tukang tulis. Nah, yang pertama adalah saya singkat, karena saya belum baca keluarkan jurnalis dan juga pengen kawan-kawan lain banyak dikatakan. Pertama adalah apakah kamu tempat kita membaca silakan rakyat sebelum sholat. Hanya boleh Republik ini rusak ya karena kayak itu. Tidak foto-foto ini ada urusan gitu loh. Artinya yang mental, moral, alam yang rusak itu pelaku, pelaksana apa namanya negara dan pemerintah ini. Lalu kayak sebetulnya ikut aja. Jadi menurut saya apa yang tepat? Mau Pancasila itu ayat itu atau tidak begitu? Itu satu. Apa namanya? Yang ingin saya. Lalu cara seperti apa yang lebih tepat? Apa namanya? Melaksanakan Pancasila ini. Karena sampai hari ini saya nggak tahu juga apa hubungannya dengan apa namanya badan pembina ideologi Pancasila itu. Apakah ini semacam mengambil alih tugas BPIP yang jalan-jalan itu? Ini menurut saya, karena saya belum pernah dengar apalagi program BPIP yang habis, ya kadang ngabisin banyak uang itu, bersama banyak dalam itu. Tapi kok kita yang sibuk memancasilakan masyarakat? Saya kira ibadah. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ayo itu Pak Eko, selamanya kita kenal di HP, baru dapat tatap muka, termasuk Pak Yakob. Ya, selamat berkenalan. Nama saya Teguh Pambudi. Saya dari himpunan penghayat keyakinan. Baru saja yang saya alami menindaklanjuti dari saudara tua kita Pak Yakob. Memang untuk apa masyarakat diajak untuk hidup berpancasila, sedangkan pelaku, pemangku, pelaksana negara sendiri jauh dari Pancasila. Oh ya Pak, di sini yang jadi dilema di sini, 77 tahun Indonesia merdeka, mencari jati dirinya aja masih kebingungan. Benar, saya sangat terenyuh sekali. Kemarin ada viral di Lampung. Kita suruh berketuhanan, tetapi membangun suatu tempat ibadah direcoki. Tolong untuk Pak Eko, ya, termasuk sesepuh kita, sampaikan pada negara, kalau ingin menjadi negara Pancasila, masyarakat Pancasila, tolong laksanakan dengan sebenarnya. Founding Father sudah menjelaskan untuk membentuk suatu negara maka disusunlah asas ketuhanan yang Maha Esa. Lah kenapa ketuhanan yang Maha Esa diatur di atas,
tetapi pelaksanaannya termasuk yang stakeholder mengatur negara tentang ketuhanannya aja masih jauh. Bagaimana menuju masyarakat yang adil makmur? Terima kasih untuk Majelis Musyawarah Pancasila. Tolong ini sampaikan kepada negara, sehingga benar-benar kita menuju masyarakat Pancasila yang sejati, bukan slogan-slogan saja hidup Pancasila. Dan ini terjadi di masyarakat jauh sekali untuk menuju masyarakat Pancasila. Terima kasih, rahayu semuanya. Sosok yang mendorong saya hadir di sini, beliau ini. Selama ini kan kalau ngomong Pancasila, apalagi di siang-siang begini, mudah sekali menguap, ngantuk. Saya minta tipsnya dari Profesor Yudi. Gimana caranya ketika membahas Pancasila itu tidak ngantuk? Terus terang, saya sangat mengembar berat Profesor yang satu ini. Setiap uraiannya sering informatif, dan saya harap kawan-kawan ketika membicarakan Pancasila juga belajar berpola seperti Profesor Yudi, tidak normatif, tetapi ada hal-hal yang sangat informatif yang sangat fundamental akan berlangsungnya negara Pancasila kita ini. Maaf, saya bergetar, saya gemeter kalau Pancasila, karena ada hal yang urgen pembicaraan kita hari ini. Pancasila mau dikelilingkan se-Jakarta oleh Bang Apek Saiman dan kawan-kawan yang didukung oleh pemerintah DKI. Dan apalagi ini Pancasila ini digaungkan di kota yang sangat kapitalistik sekali. Karena itu saya minta tipsnya dari Profesor ini. Gimana caranya membahas Pancasila itu tidak ngantuk? Sekian, terima kasih. Baik, saya 3 pertanyaan dulu. Saya datang ke sini itu untuk belajar. Tapi gimana nih Pak Apek ya? Saya tertarik pada yang nomor 2 saja. Nanti yang pertama dan yang terakhir biar Romo Eko sama Komandan Wargi. Seringkali pertanyaan itu muncul dari Sabang sampai Merauke soal mengapa rakyat harus berpancasila saat pemerintah dan elitnya tidak berpancasila. Ketika saya ditugasi oleh Presiden SBY untuk menyusun undang-undang Sisdikbudnas yang baru dan kemudian melahirkan dalam perkembangannya melahirkan BPIP, pertanyaan-pertanyaan itu berulang terus-menerus dan jawabannya juga sama. Lagi-lagi secara teoretik karena saya dosennya, kalau yang lain nanti secara implementatif. Secara teoretik, pemerintahan itu adalah hasil dari pilihan masyarakat. Kan kita semua memilih nomor 1 atau nomor 2. Lalu begitu terpilih nomor 1 menyusun secara hak prerogatif kementerian yang duduk di dalamnya. Lalu menteri-menteri itu menunjuk dirjen dan eselon 2 seterusnya. Kita juga memilih gubernur, begitu juga. Kita juga memilih bupati, wali kota, begitu juga. Bahkan di zaman reformasi ini jenderal pun dipilih oleh rakyat yang memberikan mandat kepada presiden. Kalau dulu kan presiden hanya menyetujui usulan dari Wanjakti, siapa panglimanya, siapa kasal dan seterusnya, siapa kapolri. Kalau sekarang presiden relatif aktif memilih calon-calon itu, sehingga sejak zaman reformasi kita mengenal bintang 1 tiba-tiba loncat jadi bintang 4 karena intervensi dari presiden. Itu artinya presiden yang dipilih oleh masyarakat mendapatkan mandat dari masyarakat untuk menyusun pola kepemimpinan di dalam TNI dan Polri. Karena itu menurut saya dan teman-teman yang ada di penyusun BPIP dulu, jika masyarakatnya sehat, jika masyarakatnya Pancasilais, akan memilih pemimpin dan elit yang Pancasilais. Jadi produk kepemimpinan yang anti Pancasila itu secara teoritis adalah
produk dari anti society Pancasila. Jadi kalau Anda dan saya masih menerima uang 100.000 untuk memilih si A tanpa pernah tahu bahwa si A itu anti Pancasila, ya itulah hari ini. Jika saya lebih memilih menerima 200.000 untuk memilih si B, lalu si B itu menjadi pemimpin di wilayah manapun dan dalam strata apapun, maka itulah sumber dari asal muasal kebusukan pemerintahan Pancasila. Jadi masyarakat itu dalam konteks sosiologis adalah sumber mata air pemerintahan. Masyarakat adalah asal muasal pemerintahan. Berbeda ketika negara baru berdiri. Negara yang sudah lama hidup, let's say Indonesia ini sudah lebih dari 70 tahun, maka elit ini adalah produk dari masyarakat ini. Masyarakat yang sakit pasti menghasilkan elit yang sakit. Jadi secara teoritis sosiologis menyehatkan masyarakat adalah menyehatkan elit masyarakat. Menyehatkan masyarakat adalah menyehatkan pemerintahan. Menyehatkan masyarakat adalah menyehatkan negara. Nanti kalau sudah terpilih pemimpin-pemimpin yang benar, yang Pancasilais di level apapun, dia resiprokal, dia akan mempraktekkan nilai-nilai Pancasila itu seperti hipotesanya Tan Malaka dengan menciptakan undang-undang baru sebagai pengganti undang-undang lama yang dianggap kurang Pancasilais menjadi Pancasilais. Karena itu dalam teori sosiologi politik, memilih pemimpin yang benar adalah 51% dari persoalan yang kita hadapi. Jadi kalau kita punya masalah 10 benar di dalam memilih, maka 6 dari 10 persoalan itu bisa diselesaikan. Sebaliknya, salah memilih pemimpin yang baik itu adalah 90% kehancuran yang akan kita dapati. Jadi itu produk, karena produk maka dia akan menjadi target yang terakhir. Target yang utama adalah ibunya. Target yang pertama adalah mata airnya. Target yang pertama adalah pabriknya. Siapa pabriknya? Rakyat. Siapa sumber mata airnya? Rakyat. Siapa ibu kandung dari elit politik, elit ekonomi, elit sosial, elit agama, elit budaya? Rakyat. Karena itu, saya dan teman-teman selalu berkeyakinan bahwa tugas kami sebagai pendidik, tugas kami sebagai seorang guru, tugas kami sebagai seorang ustadz, seorang romo, seorang pastu, seorang biksu, seorang bante adalah memastikan nilai-nilai itu ada pada masyarakat dengan harapan mereka memproduksi pemerintahan yang baik, elit yang baik, middle class yang baik, dan seterusnya dan seterusnya. Dengan harapan nanti menjadi resiprokal, atas memperbaiki yang bawah, bawah memperbaiki yang atas. Memang, lagi-lagi kalau kita bicara pakai teori sosiologi resiprokal, tugas state ideology itu adalah tugas state, tugas negara. Tapi Anda dan saya juga paham bahwa karena kekalahan apa yang disebut dengan the battle of sovereignty, the battle of legislation itu mengakibatkan elit kita tidak resiprokal ke bawah. Karena tidak resiprokal ke bawah, maka menurut saya lagi-lagi rakyat ini harus dijelaskan. Makin lama proses kecerdasan itu tumbuh, makin kuat elit ini menjaga dirinya dan menjadi oligarkis. Tapi makin cepat rakyat cerdas, maka tidak menunggu pemilu, kita ganti saja. Gitu loh. Makanya di negara-negara modern tidak 5 tahun, cukup 4 tahun, sebab makin lama sebuah power itu, kekuasaan itu pasti makin korup. Karena itu dibuat tidak 5 tahunan. Kita masih agak mending 5 tahunan lah, kalau perlu 2 periode, kalau perlu 3 periode, kalau perlu sampai selamanya. Karena cara berpikirnya itu permisif. Tapi sesungguhnya secara sosiologis, lagi-lagi secara sosiologis ya, makin cerdas masyarakat, mereka akan menghentikan seluruh anti Pancasila di elit pemerintahan, tidak menunggu pemilu.
Teorinya begitu. Jadi Mas Abek, makin lama kita tidak bisa mempengaruhi masyarakat supaya mengganti elit pemerintahan, sebenarnya makin gagal kita sebagai guru, makin gagal kita sebagai dosen. Tentu saja sebaliknya, jika elit ini makin resiprokal Pancasilais, kita juga ingin mengatakan jangankan 2 periode, 3 periode juga lanjut. Lah, tidak ada kemiskinan, tidak ada disparitas, tidak ada orang bodoh, tidak ada orang sengsara. Ngapain juga nanti elit pemerintahan? Kan kira-kira gitu. Kalau Anda pergi ke Brunei, kalau Anda pergi ke beberapa negara di Skandinavia itu kan jelas. Nggak pernah ribut soal pemilu, nggak pernah ribut soal pergantian, karena apa? Day to day-nya udah selesai. Jadi kalau ada, lagi-lagi ada pertanyaan, kenapa kita rakyat disuruh untuk berpancasila sementara elitnya tidak? Karena lagi-lagi secara resiprokal kitalah pelahir mereka, dan itu nanti dimintai pertanggungjawabannya kalau yang beragama Islam. Karena lu salah memilih pemimpin, lu lah yang menyebabkan 51% problema Indonesia makin luas. Kira-kira begitu jawaban saya. Terima kasih. Terima kasih. Berikut Pak Wardian yang punya. Oke, terima kasih. Selamat sore Pak Yuda. Saya ini sebenarnya tukang mongok-mongok, tapi ruangannya nggak mungkin Pak Yuda. Saya lapangan udah saya komporin semua ini. Saya tukang kompor-kompor Pak. Jadi gini, saya juga sebagai akademisi nggak ada urusan dengan politik-politik itu. Indonesia ini motornya rusak, tapi rebutan sopir. Jadi nyari motornya sistem dibenerin dulu, baru nyari sopir yang recommended seperti komputer. Benerin komputernya dulu, baru nyari yang pegang komputer agar programnya semua berjalan dengan sesuai dengan jiwa Pancasila. Seperti itu. Sebenarnya kalau eselon sekian ke bawah ini nggak ada urusan dengan politik, yang ke atas ini loh, yang kadang-kadang kurang jelas itu, ya jelas juga sebetulnya kurang jelas. Kadang-kadang memainkan politik untuk kepentingan dan lain-lain. Saya saksi mata, maka saya boleh ngomong. Berikutnya lagi, saya sampaikan bahwa kalau kita di sekolahan memilih yang berkualitas, bukan kayak di pasar Senen temennya banyak menang. Ini kesalahan siapa? Pokoknya temennya banyak, goblok nggak apa-apa. Sebenarnya temennya banyak. Rakyat ikut-ikut juga, yang pilih yang temennya banyak menang. Lah ini di dalam adat, di dalam rumah tangga, ya banyak anak daripada bapaknya kalah anak dong. Maka di rumah nggak ada pemilihan jumlah banyak, tapi yang paling tua memimpin di antara kita. Itu adalah kepala suku kita, yang paling tua. Dikatakan gitu. Tapi kalau mengutamanya banyak, sang banyak menang, sing duitnya kayak menang, senjata gede menang, ya bubar. Bukan rakar-karuan. Nabi Muhammad nggak mengajarkan begitu. Tapi yang tertua di antara kita adalah yang kita patuhi dan yang paling beriman. Allah juga dari yang paling beriman, bukan yang temennya banyak, maka yang masuk surga sedikit. Oleh karena itu, di dalam hadisnya barang siapa ikut yang kebanyakan, maka dia termasuk orang-orang yang salah jalan. Yang benar jalan itu sedikit. Oleh karena itu, Indonesia yang dipancasilakan yang mana? Di zaman rusak carut marut, di atas rusak, di bawah rusak. Yang mempancasilakan adalah kuli yang tidak hubungannya dengan sistem itu. Ada yang di luar sistem ikut memperbaiki seluruhnya. Tidak bisa rusak memperbaiki yang rusak, salah-salah. Nah, seperti kita independen, nggak ada kepentingan, kita bisa ngomong apa saja suka-suka karena nggak ikut di dalam hal-hal yang sifatnya negatif. Nah, maksudnya adalah kita tukang bukan pemilik rumah. Mau tak gempur, mau tak apa, pokoknya pesannya bikin rumah saya menjadi bagus sesuai dengan Pancasila. Kita ini tugasnya. Jadi mau dicopot sana, copot sini urusannya. Pokoknya terakhir lu terima beres, negara akan menjadi negara Pancasilais. Kira-kira ke depan begitu tugas kita semua. Jadi yang harus berpancasila ya, kalau rakyat nggak Pancasilais kata pejabat, kata rakyat pejabat nggak Pancasilais salah.
Padahal motor yang rusak, penumpang nyalakan sopir, sopir nyalakan penumpang. Padahal bensinnya full, kekayaan banyak, penumpangnya banyak, beriman semua. Apalagi pinter semua, cerdas semua, pokoknya semangat semua, tapi kendaraannya rusak. Sistem di dalam Undang-Undang Dasar 45 yang itu dirusak menjadi amandemen, kata beliau tadi. Itu kekalahan besar, dicopotin semua, komputernya nggak bisa dipakai. Akhirnya program tidak sesuai dengan Pancasila. Sing salah sopo, jangan salah-salahkan. Mari kita bangkitkan semangat kita. Ojo melu-melu, lek tidak benar jangan diikuti. Kalau masih katanya jadi masalah kayak yang di penjara hukuman mati itu, kakak istri saya dor itu masalahnya. Kalau katanya jangan. Kalau nanti sudah melihat sendiri dengan kenal diri, maka kebenaran tidak ada duanya. Jadi Pak Eko bilang, tanhana dan makruah. Kebenaran tidak pernah beda dimanapun. Rasa gula manis di situ. Ya karena itu, hari kita Pancasilakan mulai dari diri kita, anak istri kita. Saya mau diundang ke pos RW ibu-ibu di mana saja. Saya bawakan slide detail tulisan buku saya gratis. Siapin kopi, jangan sampai saya ngerokok saja. Jam berapa saja. Nanti sambil kenal diri, sampai kita belajar namanya, jangan belajar membaca tulisan bismillah, tapi kita punya ilmu bismillah kayak seperti itu. Jadi kita bukan hafal Pancasila, tapi mampu mengaplikasikan Pancasila dengan detail, jelas dan real, matematis seperti kimia proyeksi, tak bisa dibantah dan tidak perlu dihafal karena mengalir dalam otak. Insya Allah mari kita Pancasilakan di sekeliling kita. Insya Allah kita Pancasilakan seluruh kehidupannya. Nggak Pancasila suatu saat akan minggir sendiri karena jumlahnya 20%. Kita mulai dari Gambir, kampungnya Pak Eko, kampung saya di Senen. Semoga habis nanti Senen saya juga sudah membuat rumah singgah yang untuk membentuk anak-anak Pancasila 20 tahun. Itu sampai amal ibadah saya. Karena di Senen tidak ada orang yang peduli copet, nggak dapat tempat, nyopet lagi, nyopetnya enggak. Stop lah, stop, makan di rumah saya, jangan nyopet pulang kampung. Akhirnya Senen mulai aman. Jadi copet berantai, nyopet lagi, nyopet muter terus. Akhirnya jadi copet semua. Tak masuk ke tempat saya, tak bina pulang kampung kerja, jadi sapam segala macam. Akhirnya Senen mulai adem sekarang. Nah siapa tahu teman-teman yang berbakti, sesungguhnya akan kita tinggal semua. Yang kita bawa adalah amal ibadah kita di akhir nanti sesuai jiwa Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, bukan kesetanan yang berkuasa. Terima kasih. Ya plus bagi Pak Wari. Terima kasih. Selanjutnya Pak Eko berikan jawaban dari pertanyaan. Terima kasih. Terima kasih Pak Yakob, Pak Teguh, Pak Bukti, sama Mas Yuda. Pertanyaan tentang Pancasila yang kemudian apakah mesti harus masyarakatnya dulu atau pemimpinnya dulu. Hal ini mengingatkan saya ketika Bapak Presiden Jokowi memiliki program besar, yaitu revolusi mental. Saat itu di dalam pemikiran kami, maka saya berpikir bahwa revolusi mental harus dilakukan dulu di sekeliling presiden. Mengapa? Ya karena kebetulan Pak Jokowi dari wali kota, kemudian gubernur, terus belum selesai menjadi presiden. Inner circle kiri kanan itu tidak semuanya itu mempunyai kapasitas. Jadi yang mendampingi itu banyak juga orang Solo. Nah, mereka yang biasanya hanya kemudian melihat uang 1 juta atau 10 juta paling banyak, ketika kemudian mendampingi presiden, yang dilihat bukan uang 10 juta atau 100 juta, miliaran. Karena menjadi orang dekat presiden. Yang kemudian sebenarnya secara struktural mungkin baru jadi lurah, mungkin lurah pun belum jadi, karena dekat dengan presiden, semua orang menghormati, bahkan menteri jenderal pun menunduk-nunduk
supaya kemudian dia tetap dipertahankan jadi menteri atau bisa mendapatkan pangkat yang lebih tinggi. Yang biasanya naik sepeda motor tiba-tiba bisa naik pesawat kepresidenan. Nah, ini kan realita suatu godaan yang kemudian ada di depan mata. Kalau sampai kemudian mental mereka itu belum siap, mental mereka belum jadi, itu pasti akan mempengaruhi presiden. Demikian juga Pancasila. Pancasila itu memang harus kemudian diterapkan dahulu kepada para pejabat, para pemimpin. Tadi sudah kita singgung bahwa sebenarnya manusia ini pada dasarnya pasti manusia Pancasila, punya jiwa ketuhanan dan lain sebagainya sampai sila kelima. Jadi kalau memang kita mau berhasil dalam hal apapun, termasuk dalam hal bisnis, temukan manusia Pancasila pada diri Anda. Anda jangan khawatir kalau misalnya dihubungkan dengan kepemimpinan ataupun dengan bisnis, bahwa dengan kita ini meyakini pada Tuhan yang terus kemudian memberi, itu menjadikan bisnis kita tidak berhasil. Atau pejabat yang terus kemudian memberi, menolong yang lain, kemudian berpikirnya, aduh, waktu saya kok paling banyak memberikan perhatian pada orang lain. Jangan yakin tidak berhasil, karena sebenarnya dengan orang memberi apapun, dia akan mendapatkan feedback yang sangat besar, yaitu kebahagiaan. Kebahagiaan inilah menjadikan rasa bersyukur, itu akan membuka cakrawala berpikir kita semakin luas. Benar nggak? Kalau kita memberi sesuatu pada saat itu, apapun itu, kebahagiaan, rasa bersyukur akan menjadikan cakrawala kita berpikir kan lebih luas lagi. Karena rasa bersyukur menjadikan inovatif, menjadikan kreatif. Terus kemudian ketika kita menjadi manusia yang kemudian memberi, kreatif, inovatif, cakrawala berluas, dan rasa bersyukur akan menjadikan kita tidak pantang menyerah. Nah, tidak pantang menyerah ini yang kemudian pastinya penanaman itu harus diberikan kepada pemimpin. Saya kebetulan memulai usaha saya dengan modal 300.000 operasional di Juandara. Saya tidak pantang menyerah. 8 tahun baru kita berhasil. Saat itu saya konsultan kasar. Bahasa Jawanya kalau di kantor di Subyo, tetapi saya memulai itu dari nol dan bisa kemudian menetapkan diri. Itu yang kemudian mesti harus ditanamkan. Nah, bagaimana sekarang tugas kita, ya kan, supaya dialog ini tidak hanya menjadi dialog. Tadi kan sudah kemudian direncanakan ya, ada majelis musyawarah Pancasila di tingkat kecamatan. Kebetulan yang duduk ini sahabat saya, beliau-beliau ini. Benar nggak Pak ya? Kita udah 10 tahun lebih. Dan ini contoh kebijakan ya, pengalaman kita. Kita ini pengusaha yang menolak pelebaran jalan di Jalan Juandara. Dan diterima oleh beliau-beliau. Benar Pak ya? Diterima. Dan di Juandaranya ini akhirnya pembangunan trotoar itu menjadi kebahagiaan bagi semuanya. Pengusahanya senang, maksud saya pengusaha di Jalan Juanda senang, pejabatnya ya senang melihat semuanya tertata dengan baik. Beliau-beliau terima. Nah, maka dalam konsep membumikan Pancasila, salah satunya mungkin ya kita harus menemani nih Pak, teman-teman di sini yang mereka punya jiwa wirausaha. Kalau Bapak Pejabat Gubernur mengatakan bagaimana ekonomi masyarakat gubernur ini DKI ini harus maju, kita ambil Pak itu, kita ambil statement beliau itu.
Dan kalau kita tadi menawarkan mengedepankan UMKM, kita ambil Pak kesempatan itu. Kita bisa bicara sama Pak Lurah, ya kan, atau Pak Camat ya, Pak Camat ya, itu. Karena kondisi sekarang ini memang semakin kemudian tidak mudah. Jadi aplikasi real daripada ekonomi Pancasila atau DKI Jakarta sebagai kota metropolis Pancasila, pesan daripada Bapak Asisten Sekretaris Kota tadi adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bahkan beliau mengatakan kalau nanti ketemu sama pengusaha yang dia punya hak secara sah, pun beliau mengatakan diketuk sisi hatinya, maka yang hadir di sini kan merupakan perwakilan lembaga-lembaga. Bagaimana kemudian bisa dalam hal ini memfasilitasi ya Pak Camat ya, untuk berhubungan dengan pemerintah setempat. Mungkin ada ide gagasan punya tempat di pinggir jalan, kan gitu. Bagaimana supaya diperbolehkan Satpol PP dengan pemikiran penataan juga diperbolehkan. Nah ini tadi. Jadi wajah ekonomi wajah DKI sebagai kota metropolis bukan hanya secara fisik saja yang sudah ada sekarang ini, tetapi bagaimana memanusiakan Pancasila. Dan tadi ada pertanyaan dari Pak Teguh Pambuti yang sangat mendasar. Kenapa 77 tahun kemerdekaan bangsa Indonesia kita belum menjadi manusia Pancasila? Bangsa ini belum kemudian mengenal jati dirinya. Bahasa buminya begini, milaralahana miharahana tamu tima janatarata tumma rahanatu. Suatu bangsa yang tidak menghormati zaman ke zaman dari bangsanya sendiri, maka bangsa itu dimakan oleh zaman itu sendiri. Ada permasalahan besar dari kepemimpinan kita. Ketika zaman Orde Lama menghilangkan peran daripada zaman kerajaan, seolah-olah zaman kerajaan itu disebut zaman kolonial, seolah-olah zaman kerajaan tidak ada baiknya. Padahal sebenarnya ada nilai yang sangat baik dan berguna di zaman kerajaan, yaitu sistem tata negara yang sudah ribuan tahun, ilmu pengetahuan, pengobatan, sastra, budaya dan lain sebagainya. Karena perilaku yang seperti itu, sehingga zaman Orde Baru kemudian mengatakan seolah-olah Orde Lama tidak ada baiknya. Benar kan? Kita masih ingat. Sehingga Orde Baru tidak belajar juga dari Orde Lama. Tidak kemudian turun yang semangat cita-cita Bung Karno dan Pancasila. Bahkan Orde Reformasi kemudian menghilangkan juga Orde Baru. Seolah-olah Orde Baru itu tidak ada baiknya. Seolah-olah P4 ya kan, itu tidak ada baik. Zaman Pak Harto, zaman Orde Baru sudah dilakukan Pak. Tadi asisten kan mengatakan ya, kalau orang mau jadi pejabat itu dilatih suruh menghafalkan P4 itu. Kalau yang nama masyarakat hanya 3 jam, kita ini bisa harian Pak, misalnya begitu. Itu kan pasti pemimpinnya dulu. Nah, zaman Orde Reformasi sekarang kok seolah-olah juga menghilangkan zaman Orde Baru, seolah tidak ada baiknya. Jadi jangan pernah kemudian kita tidak ingat budi, Pak. Ingatlah Bapak sama budi yang pernah menanamkan. Ingatlah hutang budi Anda kepada siapapun. Ketika Bapak dan Ibu semua ingat budi, maka kita akan menjadi manusia yang baik dan berhasil. Ada tip lagi, kalau Bapak dan Ibu tidak sukses, jangan pernah menyalahkan orang lain. Karena kalau kita selalu menyalahkan orang lain, maka sama saja kita tidak kemudian merubah diri kita sendiri, tidak kemudian kita belajar. Karena dengan menyalahkan orang lain, kita merasa paling benar sendiri dan merasa paling pandai sendiri. Tetapi
kalau Bapak dan Ibu sukses, selalu kemudian meyakini itu karena dukungan, bantuan, budi dari orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Yang sudah disampaikan oleh Pak Eko, banyak hal yang bisa kita serap. Mohon maaf karena memang sudah lebih dari jam 4 sore. Kita sementara tutup, nanti Pak Camat closing statement, dan sebelum bubar nanti Bang Rohim memandu bapak-bapak, ibu-ibu yang bisa berkenan untuk membentuk komite pelaksana kecamatan supaya ini tidak hanya sekedar musyawarah tapi ada implementasinya. Dan tadi banyak yang menarik yang bisa dijadikan hal konkret dari Pak Profesor Rudi Haryono, dari Pak Eko, dari Pak Wadijen. Artinya ini bahan-bahan untuk regenerasi satu kepemimpinan berikutnya dan menyiapkan rakyat yang sehat. Maka perlu ada media, ada instrumen yang menggerakkan. Mudah-mudahan Majelis Musyawarah Pancasila menjadi instrumen pergerakan perubahan tatanan dan kepemimpinan kembali ke Pancasila. Sebelum ditutup ada dari Pak Wardi, silakan. Jadi pesan terakhir saya semenit atau 2 menit aja. Kalau bangsa ini mau Pancasila mampu diaplikasikan dengan baik dan beserta totalitas, maka kalau Pancasila dari adat nenek moyang kita, carilah sistem yang juga berasal dari adat Nusantara ini. Jangan diambil dari contoh dan lain-lain yang diterapkan jadi Trias Politika. Maka Trias Politika perlu diperbaiki agar sesuai dengan adat budaya bangsa Indonesia, agar Pancasila tersebut mampu diaplikasikan dengan secara masif. Jadi adat tetap ada, agama tetap ada, partai tetap ada. Nanti kapitalisme, materialisme akan hilang dengan sendirinya. Kita nggak usah salah-salahan. Selagi babon kitabnya tidak berubah, maka kita harus patuh dengan kitab tersebut. Selagi kitab sholat tidak berubah, sholatmu harus seperti itu. Ketika dasar manajemen SOP di dalam negara kalian tidak ada berubah, maka Anda akan seperti ini terus, dan Anda tidak siap berubah, berarti kita tidak akan berubah sampai anak cucu. Siapkah kita berubah? Apa begini terus? Saya serahkan kepada yang punya negara. Itu saya kira. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Kita beri aplaus. Dan terima kasih dari para narasumber yang begitu banyak bahan yang memberikan inspirasi dan bahan. Dari Pak Eko juga bukan hanya persoalan perspektif, spirit, tapi juga ada hal-hal yang bisa dikelola secara ekonomi ya Pak ya. Artinya nanti izin sama Pak Camat Gambir, tradisi musyawarah ini ketika kita bergerak ke kecamatan-kecamatan, di sini masih bisa kita bersilaturahmi, berkumpul, membangun ya kecamatan kita sendiri dengan adanya 10 orang atau beberapa orang yang bisa menggerakkan majelis ini. Dia nggak terputus, jadi menjadi kekuatan besar. Tidak pergi terus mati. Dia pergi menyala, dia pergi menyala, dia pergi menyala. Maka inilah yang hanya bisa merubah Republik Indonesia, dan hanya inilah yang bisa memperjuangkan Pancasila ya dari kita, ya dari Gambir. Sebagai closing statement kami serahkan pada Pak Camat. Baik, terima kasih pada moderator. Dengan berakhirnya tadi diskusi, musyawarah juga dan penyegaran ya Pak. Yang udah lama sekali sejak BP7 mau nanya kenapa dibubarkan, saya juga orang pemerintah jadi nggak enak sama Pak Prof. Ya, semoga di awal yang baik ini semangat itikat yang tadi telah disampaikan para narasumber bisa terus digelorakan dan menjadikan niat kecil aja Pak. Kecamatan Gambir menjadi kecamatan yang Pancasilais. Mohon mengucap alhamdulillahirrahmanirrahim. Pencanangan tahun kebangkitan Pancasila dan pembukaan roadshow gerakan rakyat membumikan Pancasila di 44 kecamatan Provinsi DKI Jakarta, dan ini saya nyatakan ditutup.
Terima kasih atas semuanya, para narasumber, para panitia, dan juga para peserta yang luar biasa. Semoga apa yang kita niatkan menjadikan ladang amal dan juga barokah bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada dua metodenya. Pertama lewat pendidikan. Bagaimanapun juga sikap kritis, sikap memilih yang benar, sikap memilih yang pas itu hasil dari sebuah pendidikan, hasil dari sebuah sekolah. Metode yang kedua tentu dengan kurikulum keagamaan yang benar. Jika seseorang memahami dan menghayati nilai-nilai keagamaan dengan benar, sulit baginya untuk tidak memilih pemimpin yang benar. Karena itu tidak ada cara lain untuk mencerdaskan rakyat, mencerdaskan pemilik dalam konteks pemilih adalah dengan terus-menerus mengkurikulumkan pendidikan yang benar, sekaligus juga terus-menerus mengkampanyekan pendidikan agama yang benar. Selain itu saya kira tidak ada. Dilemanya memang perlu apa ya, membuka benang yang ruwet. Dari mana dulu kita bahkan beberapa hari ini saya sering membalas yang simpang suur begini. Ya. Untuk keyakinan adalah hak masing-masing dan dilindungi oleh secara konstitusi. Founding Father sudah meletakkan bahwa untuk membangun suatu negara maka disusunlah dengan asas yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, dan yang lain-lainnya yang sekarang ini katakan dibunyikan Pancasila. Lah untuk membunyikan Pancasila bagaimana? Stakeholder yang pemangku negara ini pun jauh sekali. Ya. Contoh yang tadi saya sampaikan pada KUA, ya, berasaskan ketuhanan. Saya mau menikahkan adik saya yang Muslim karena seorang penghayat, katanya tidak sah. Nah, karena saya belum mengutarakan, ketua KUA ini ngomong ke Cepres, udah Bapak diem, saya kakak kandungnya, silakan dicek kakaknya sama kan, ini orang tua. Lah saya sebagai kakaknya karena lain keyakinan, maka saya serahkan wali hakim. Di Undang-Undang Perkawinan 1974 ada wali hakim. Nah, maka di bulet-bulet tinggal hampir 1 bulan saya ngurusi pernikahan adik saya. Ya, kumpul kebut diobrak-obrak mau nikah dipersulit. Nah ini negara apa ini? Nah mohon kalau dengan pertemuan ini saya sangat bergetar tadi kalau katakan melihat terenyuh. Nah, saya sering di grup-grup itu bertentangan dalam pola pikirnya sehingga saya dikeluarkan, hal yang suatu wajar. Memang untuk menjadi masyarakat Pancasila sangat sulit. Kalau pertanyaan-pertanyaan yang selama ini berseliweran di tengah-tengah masyarakat kita tentang Pancasila tersebut yang akan kita jadikan sebagai sikap hidup bangsa Indonesia dalam menjalani kehidupannya, tentu kita harus tahu Pancasila itu apa dan sistem yang berjalan hari ini dengan nama demokrasi itu apa. Hendaknya kita harus mampu menjabarkan kepada masyarakat dua hal ini supaya masyarakat itu tahu mana yang benar, mana yang harus ditinggalkan dalam dua hal ini, Pancasila atau demokrasi sebagai tatanan bernegara hari ini yang kita sebut sistem hari ini, supaya masyarakat memahami sistem demokrasi yang ada sekarang yang sebenarnya sangat bertentangan dengan sila keempat Pancasila tersebut. Karena jelas-jelas sila keempat Pancasila itu sifat kerakyatan kita yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Jadi apapun sikap untuk
sumbangsih terhadap negara ini, sosial, baik politik, baik ekonomi, hendaklah berbasis Pancasila. Karena kalau berbasis demokrasi, nanti arahnya pada individualistik, bukan lagi gotong royong. Sementara individualistik itu bukanlah budaya dan karakter bangsa kita. Karena karakter bangsa kita itu berajaskan kekeluargaan. Makanya dalam bidang ekonomi juga, perekonomian Indonesia disusun bersama berdasarkan ajas kekeluargaan, bukan berajaskan demokrasi. Karena berajaskan demokrasi pada dasarnya itu adalah siapa yang kuat dia yang menang, siapa yang banyak suara dia yang menang, walaupun suara itu tidak berkualitas sama sekali, tidak berdasarkan keilmuan sama sekali. Tapi kalau musyawarah itu mengedepankan hak bicara, kalau demokrasi itu mengedepankan hak suara. Bicara itu pasti didasari ilmu dan argumentasi. Kalau suara itu tidak ada dasarnya, tidak ada pertanggungjawabannya. Sialnya, praktiknya hanya dicolok-colokan kertas, mencolok-colok kertas. Dan apa yang menjadi harapan ketika penyelenggaraan musyawarah Majelis Pancasila, Majelis Musyawarah Pancasila diselenggarakan? Apa yang menjadi harapan dari Bung Lupis? Kalau harapan itu sih sangat besar, harapan kita untuk melihat bangsa ini kembali ke arah seperti apa yang dicita-citakan para pendiri bangsa ini. Lebih cepat bisa menjadi dasar keilmuan anak-anak negeri ini tentang sistem kita bernegara ini, yang nyata-nyata kita tidak bisa pertahankan sistem yang ada sekarang dengan praktek-praktek yang mereka lakukan juga, dengan dampak-dampak terhadap masyarakat kita. Dampak dari sistem ini sudah sangat terlihat, sangat kita khawatirkan bersama. Ya harus secepatnya sistem yang ada sekarang, sedapat mungkin dan secepat mungkin harus kita tinggalkan. Kita kembali ke sifat dasar bangsa kita itu, yaitu musyawarah mufakat. Nah, karena mufakat itu adalah jamak dari sepakat. Nah, jamak inilah yang nanti di MPR sebagai keputusan tertinggi diselenggarakan dengan suara terbanyak. Nah, mereka yang perwakilan Majelis Permusyawaratan inilah yang mengedepankan suara terbanyak. Bukan rakyat yang mengedepankan suara terbanyak. Harus mereka-mereka yang di MPR sana nanti, yang orang-orang diwakili orang-orang cerdas dan berilmu itulah. Karena tidak mungkin ada presiden kembar seperti PSSI dulu juara kembar. Harus ada keputusan. Nah itu. Jadi selayaknya event ini atau semangat masyarakat Pancasila ini, gerakan masyarakat Pancasila ini mudah-mudahan diridhoi Tuhan sekali lagi untuk bangsa ini supaya kembali ke jati diri dan karakter bangsanya kembali. Tinggalkan demokrasi itu. Terima kasih. Udah. Ya, baik, terima kasih. Tentunya kami sangat apresiasi, sangat mendukung semua inisiasi membumikan Pancasila yang diinisiasi oleh Majelis Musyawarah Pancasila, di mana memang mungkin semua juga saudara-saudara pasti memahami, mengalami dan merasakan kemirisan ya, keprihatinan kita. Bahkan generasi muda ada yang tidak hafal undang-undang, tidak hafal Pancasila, lagu kebangsaan dan sebagainya. Ini mau jadi apa kedepannya negara kita apabila generasi mudanya itu tidak kuat dan tangguh seperti kami dulu. Dan ini menjadi tugas kita bersama, karena kami tentunya dari pemerintah kecamatan sangat dipenuhi keterbatasan ya, dengan adanya para relawan yang betul-betul menginisiasi dan juga ingin menggerakkan kembali Pancasila, karena sudah menjadi hal yang sangat teruji lah Pancasila kita, dan dari zaman ke zaman sudah benar-benar bisa berpengaruh bagi tatanan negara kita untuk memperkuat kita. Tentunya ini kembali ditumbuh kembangkan sehingga nilai-nilai founding fathers yang telah diterapkan selama ini tidak putus
di tengah jalan. Tentunya kami sangat terima kasih dan sangat mendukung apa yang diinisiasi dari MPP. Terima kasih.